Amin, saudaraku. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara yang kasih, yang ketiga, iman yang kuat membutuhkan pengetahuan, kuasa atau otoritas, yaitu seorang perwira. Haleluya. Haleluya. Dan hari ini kita tahu, saudaraku, kita akan belajar firman Tuhan. Iman yang kuat itu iman yang sejati. Nah, kita belajar firman Tuhan agar semua kita anak-anak Tuhan memiliki iman yang sejati di dalam Tuhan. Amin. 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 10, ayat 16 dan 20. Kita akan baca sama-sama, saudaraku. Haleluya. Dua Raja-Raja pasal yang ke-7, saudara yang kasih Tuhan, ayat 1 sampai 10. Amin. Saya akan baca ganjil, saudara baca ayat yang genap. Dapat saudaraku semuanya. Saya akan mulai. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesuka tepung yang terbaik akan seharga sesikel dan dua sukat jelai akan berharga sesikel di pintu gerbang Samaria. Saudara, Tapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah. Katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati, saudara? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja bagilah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana, saudara. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengubah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Israel melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Ayat yang ke-8. Ya. Karena itu bagilah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya, saudara. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ya hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu kepada istana raja, saudara. Mereka pergi lalu berseru kepada pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram dan ternyata tidak ada orang di sana dan tidak ada suara manusia kedengaran, hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Ayat 16, saya akan bacakan di 17, saudara. Maka keluarlah penduduk kota itu menjara tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesuka tepung yang terbaik seharga sesikel dan 2 sukat jelai berharga sesikel, sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya mengawasi pintu gerbang, tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang. Lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja.
dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Sama-sama. Demikianlah terjadi kepada orang itu, rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah dia. Haleluya semuanya Bapak Ibu Saudara. Nah saudaraku, begitu luar biasa kita terus percaya kepada firman Tuhan, memperkatakan iman kita, karena sesuai iman kita begitu yang dijadikan melalui perkataan kita. Amin saudaraku. Nah saudara yang kasih, apa yang kita mau kita perkatakan, kita menubuatkan dengan iman. Apa yang kita mau terjadi dalam hidup kita, keadaan dan situasi kita
kita kepada firman Tuhan, sehingga apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dijadikan dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Masalah yang mereka hadapi adalah kelaparan yang hebat akibat peperangan. Nah, kita melihat bangsa Indonesia sekarang ini kondisinya. Saudara yang kasih, puji Tuhan, Indonesia tidak terpuruk. Kita terus berdoa, amin. Haleluya. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, kita tidak bisa lanjutkan terus tinggal di rumah. Kita harus beraktivitas, kita harus melakukan bagian kita supaya Tuhan bisa memberkati, amin. Nah, itu sebabnya kita harus menghadapinya dengan iman yang kuat. Kalau kita menuliskan bahwa apa yang dilakukan oleh mereka ini, Raja Samaria sangat marah karena laporan dua orang ibu ini, saudaraku, sampai memakan anaknya dalam kelaparan tersebut. Nah, kita saudara yang kasih, walaupun sekarang dikatakan social distancing, harus jaga jarak, harus pakai masker. Nah, kita berusaha, saudara yang kasih Tuhan, kita anak Tuhan, walaupun saudara kita pakai masker, karena kita senyum pun kita melihat orang tidak bisa lagi, saudara yang kasih, saudaraku ya, kening kita angkat kacamata di sana, tidak lagi dapat lihat ada keramahan. Itu sebabnya dimanapun kita selalu bersikap begini kepada orang, sehingga saudara yang kasih Tuhan, kita tidak menjadi orang, saudara yang kasih, orang-orang yang berjalan. Haleluya. 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 Nah, masih ada tanda keramahan, saudaraku. Tetap saling menolong, memberi, memberkati, saling mengasihi, saling menyapa. Walaupun kita, saudaraku, tidak dahulu kita menundukkan kepala senyum, orang lain membalasnya. Sekarang kita senyum sendiri, saudara yang kasih, di dalam masker kita. Haleluya. Haleluya. Dan saudaraku, tidak kelihatan lagi. Apalagi kalau sudah seperti bisa dipakai itu, pakai masker lagi. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mau senyum mau nggak senyum pun, saudara yang kasih Tuhan, saudara melihat. Haleluya. Haleluya. Tetapi kita percaya, dengan iman kita terus percaya, saudara yang kasih Tuhan, supaya kita semuanya berkemenangan melewati persoalan ini. Raja Israel ini, saudara yang kasih Tuhan, sampai begitu marah, bahkan kita menuliskan Raja sangat marah, bahkan sampai tidak mau lagi percaya kepada firman Tuhan. Kenapa, saudara yang kasih? Karena dia tidak menyangka sampai begitu parahnya. Itu masalah yang terjadi, amin, saudaraku. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-33 saya bacakan, saudara yang kasih Tuhan, dikatakannya di sini, ya selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini daripada Tuhan, mengapakah aku berharap kepada Tuhan? Nah, saudaraku, dia marah, saudaraku, dia tidak mau lagi percaya kepada firman Tuhan. Oh, kenapa bisa ini terjadi? Apakah masalah yang kita hadapi sampai kita tidak percaya kepada Tuhan lagi, sampai kita tidak menghormati firman Tuhan lagi? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, masalah kita begitu kecil, Tuhan kita begitu besar. Lihatlah apa yang akan terjadi dalam masalah ini. Masalah ini bagi raja sangat besar, bagi Tuhan itu kecil. Sebesar apakah masalah yang kita hadapi sampai kita tidak percaya lagi kepada Tuhan? Dan kalau kita tidak percaya kepada firman Tuhan, kepada siapa lagi kita berharap, saudaraku? Tidak ada pertolongan kita tidak datang dari gunung, pertolongan kita tidak datang dari bukit-bukit, pertolongan kita tidak datang dari samudra raya tiba-tiba, pertolongan kita tidak datang dari orang-orang besar di dunia ini, tetapi pertolongan kita datang dari Tuhan. Amin. Sesulit apapun hidup yang kita hadapi, bagaimanapun goncangan badai kehidupan, kita tetap percaya. Jangan seperti bangsa, jangan seperti raja ini, saudaraku, sampai ia tidak percaya untuk apa lagi aku berharap kepada Tuhan, katanya. Lagi, saudara yang kasih, dia berpikir yang baik. Nah, hari ini kita percaya, dia marah bukan hanya kepada Tuhan, bahkan sama Tuhan pun dia marah. Haleluya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan melihat iman kita. Hari ini kita percaya, segala apapun kondisi kita, kita tahu waktu berikutnya atau langkah step berikutnya Tuhan bisa mengubahnya. Walaupun hari ini kita semuanya, saudara, kelihatannya begitu, saudara yang kasih, kondisi kita seorang kemana, saudara yang kasih, hamba Tuhan berkata, oh daerah kami sangat mencekam loh, oh biar ibu tahu beritanya seperti ini, begini begitu. Oh, dia katakan sangat mencekam loh, kami sangat mencekam daerah kami ini. Oh, dikatakan daerah kami zona merah, kita nggak bisa ini, nggak bisa. Aduh, saya udah nggak tahu rasanya, kalau disusup mau datang aja lah Tuhan, datang aja lah begitu. Sakit saya rasanya, dia katakan, sudah nggak tahan rasanya, dia katakan. Saya mau katakan pada
Amin. Apa saya katakan? Tetap bergantung dan percaya kepadanya. Iya, kita bergantung kepada firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan saudaraku, lebih penting ya Tuhan itu kita percaya daripada hal yang lain. Haleluya, saudaraku. Dan firman Tuhan berkata, saudara yang kasih Tuhan, bahwa Raja Samaria itu mempersalahkan Tuhan dan hamba Tuhan Elisa akibat terjadi peperangan yang telah menyebabkan kelaparan di Samaria. Nah, bukan salah Elisa. Tuhan juga nggak mau itu terjadi kepada bangsa itu. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, karena masalah-masalah yang dihadapi mereka tidak bisa diselesaikan begitu saja, Tuhan mengizinkan hal seperti itu untuk menguji iman kita. Apakah kita memiliki iman yang sejati? Sejati yang artinya tidak berubah-ubah, tidak berubah karena situasi, tidak berubah karena keadaan, tidak berubah karena keuangan, tidak berubah karena keluarga, tidak berubah karena menikah, tidak berubah karena pacaran, tidak berubah karena dapat pekerjaan, tidak berubah karena kita tidak dapat beasiswa, tidak berubah karena kita tidak diberkati, tidak berubah saudara yang kasih Tuhan karena kita saudaraku tidak melayani. Iman kita kepada Tuhan, kepada firman Tuhan tetap sejati. Amin. Itu yang diinginkan. Amin. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan ujian-ujian itu datang kepada kita supaya kita, saudara yang kasih Tuhan, mengenal kehendak Tuhan lebih dalam lagi. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara saya belajar, saudara yang kasih Tuhan mempertahankan iman yang kuat. Banyak tantangan selama Tuhan lebih kurang sudah 40 tahun mengiring Tuhan. Haleluya, saudara. Haleluya. Saudara belum ada pun satu pun. Saya rasa semua di gereja kemenangan iman Indonesia ini, saudara yang kasih Tuhan, pada waktu itu kecuali Ibu Elsa kali ya, saudara yang kasih menjadi jemaat, saudara yang kasih Haleluya. Tuhan. Dan saya lebih tua. Jadi saudara 40 tahun yang lalu saya sudah mengikuti mendengar berita Injil. Saya sudah diselamatkan. Saya mengingat kalau saya hitung waktu demi waktu, tahun demi tahun, saudaraku saya lewati 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun mengikut Tuhan. Ada banyak sekali tantangan dan rintangan, ujian dan cobaan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau mau dihitung, saudaraku, berapa lagi yang tinggal saat kita mulai start bersama? Saudara yang kasih Tuhan, masih saudaraku banyak yang tertinggal dan banyak yang sudah tadi mana. Haleluya. Haleluya. Ya, termasuk keluarga saya lah. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kenapa ada tantangan dalam hidup ini? Tetapi kalau kita pegang terus firman Tuhan, maka firman Tuhan itu ada di baris depan kita. Ia berperang bagi kita. Amin. Pasal 14, maka ia memberikan kita kemenangan. Amin. Amin. Tuhan tidak membiarkan kita sendirian. Tuhan tidak membiarkan kita menghadapi masalah kita sendirian. Di dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua, saya bacakan kepada kita semuanya. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab di Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Saudaraku, abdi Allah ini memperkatakan imannya. Kenapa nyawanya sedang terancam? Ia sedang mengalami masalah. Saudaraku, dia juga ikut dalam kondisi kelaparan ini, tetapi ia juga diancam oleh raja. Nah, saudaraku, apa yang dikatakannya? Ia memperkatakan imannya. Lihat besok pagi ya. Haleluya, saudaraku. Apa dikatakannya? Lihat besok pagi. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Artinya semuanya akan mendapat makanan, semuanya akan diberikan makanan. Harganya sudah murah, tidak lagi seperti sekarang ini semua kelihatan ada yang murah, ada yang mahal, ada yang sampai hal-hal dahulu. Saudara, kita tidak gunakan masker murah. Sekarang saudaraku, masker pada mahal. Hal-hal yang lain lagi, saudara kasih kelihatannya dulu tidak ada gunanya sama kita, saudara
tidak ada yang susah, tidak ada yang kekurangan. Walaupun di sana sini saya mendengar berita bahwa saudara yang kasih ada di kota Medan dikatakan saudara yang dahulu pemulung, dikatakannya saudara sekarang pemulung pun saudara yang kasih tidak tahu lagi menaruh kemana hasil pemulungan mereka, saudara, sampah-sampah seperti kardus-kardus, botol-botol aqua yang mereka tadinya saudaraku bisa saudara yang kasih menjadi sumber kehidupan mereka jual kepada pengelolanya, saudara yang kasih Tuhan. Dan hari ini pengelolanya pun saudara yang kasih Tuhan tidak memakainya lagi. Mereka yang tadinya saudara yang kasih kos mungkin dari bayaran seperti itu, saudara budaya kerja, tapi sekarang tidak, maka mereka ada satu daerah-daerah tertentu saudara mereka sudah tidur di pinggir jalan itu semua memakai baju-baju tebal karena mereka tidak ada lagi saudara yang kasih tempat tinggal. Nah saudara yang kasih Tuhan, saya mau katakan pada saudara masih bersyukur. Nah saudara, bukanlah anugerah Tuhan, berkat Tuhan begitu luar biasa. Amin. Anak-anak Tuhan, jangan ada yang kekurangan. Kalau kita kekurangan artinya karena kita kurang iman. Haleluya. Apa saya katakan? Kalau kita kekurangan berarti kita kekurangan iman. Itu sebabnya miliki iman yang sejati, tidak Amin. berubah. Dalam nama Yesus. Amin. Nah, apa yang dikatakan Elisa, tetapi Elisa memperkatakan imannya melalui nubuatan akan keadaan di Samaria, yaitu besok hari akan ada terjadi pertolongan bagi kota Samaria, tidak akan ada lagi kelaparan. Haleluya. Tetapi seorang perwira dan raja tidak percaya bahwa tidak hanya dipikirkan di pikirannya atau hatinya, tapi juga perwira tersebut memperkatakannya. Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masalah hal itu mungkin terjadi yang mengejek Nabi Elisa, saudaraku. Agak mungkinlah. Kau jangan sia-sia, mana mungkin gimana? Tuhan berarti membuka tingkap-tingkap langit. Masalah itu mungkin terjadi. Kondisinya sekarang kita ini udah kelaparan, gak ada lagi makanan. Lihat siang itu, anaknya udah dari makannya. Lihat ibu siang itu, anaknya udah di shopnya, udah dimakannya, udah kelaparan ya. Gak ada lagi pikiran yang baik. Haleluya. Haleluya. Saudara bisa bayangkan ngerinya pada waktu itu. Nah, saudaraku, haleluya. Haleluya. Nah, itu sebenarnya kalau orang kelaparan itu bisa gila, saudara. Haleluya. Mencurilah, merampoklah, apa saja dilakukannya. Tapi saya mau katakan pada saudara, anak-anak Tuhan hari kini, kondisi situasi apapun kita hadapi, berjalan lurus dalam firman Tuhan. Amin. Amin. Jangan Haleluya. dihalalkan apapun demi keinginan saudara. Amin. Amin, saudara. Haleluya. Nah, supaya mendapatkan perut yang sejengkal ini ya, urusan kampung tengah ini, sampai kita tidak bersikap lagi seturut dengan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sampai kita harus mencuri makanan, saudara, kenapa pernah kelaparan. Saudara punya iman, pegang. Alkitab berkata di dalam Mazmur 1 ayatnya yang 1-3 itu bahwa apapun kita pegang bisa berhasil di dalam Tuhan. Kalaupun goreng pisang yang kita pegang, goreng pisang itu yang kita pegang, goreng pisang itu bisa buat kita berhasil. Amin. Walaupun pena yang saudara pegang, pena itu membuat saudara berhasil. Kalau cangkol yang saudara pegang, adik yang saudara pegang, marteli yang saudara pegang, saudara berhasil. Tuhan bisa membukakan tingkap langit. Amin. Mencurahkan berkat bagi kita. Yang penting bagian kita lakukan. Amin. Jangan duduk manis tinggal menunggu. Amin, saudaraku. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan. Karena itu, saudara yang kasih Tuhan, kita harus bekerja begitu luar biasa mengerjakan pekerjaan Tuhan. Karena berkat kita datang dari Tuhan. Amin. Amin yang murah. Amin. Dari mana berkat saudara? Dari Tuhan. Dari Tuhan. Haleluya, saudara. Maka apa yang dilakukannya? Apa yang terjadi kepada perkataan yang diucapkan oleh seorang perwira ini? Tuhan selalu punya cara untuk menolong dan melakukan mujizat kalau kita punya iman. Katakan, saya ya Tuhan. Saya ya Tuhan. Kita harus memperkatakan iman kita walau keadaan yang kita lihat tidak mungkin seperti Nabi Elisa. Ia memperkatakan imannya
saudaraku. Firman Tuhan berkata, kalau kita saudaraku yang sejati tidak berubah karena keadaan. Nah saudaraku, kalau diberkati kita, oh ya amin Tuhan, aku percaya padamu. Kalau masalah datang, betul gak ada Tuhan itu ya? Kenapa aku harus menghadapi seperti ini? Kenapa aku harus begini? Kenapa aku harus begini? Nah saudaraku, dalam keadaan kita, masalah yang besar sekalipun yang kita hadapi, kita percaya Tuhan ada, saudaraku, akan memberikan kita jalan keluar, pertolongan. Yang penting kita harus percaya, jangan berubah. Kalau lagi senang ya kita percaya, kalau lagi gak senang, kalau lagi diberkati kita, saudaraku, bersemangat melayani Tuhan. Kalau lagi gak senang, karena kita rasa Tuhan gak adil, karena kita rasa Tuhan kenapa gak peduli aku, Tuhan kenapa begini, Tuhan kenapa begitu. Saudara dikasih Tuhan, segala situasi yang kita hadapi menguji iman kita menjadi sejati, tidak berubah karena hal-hal yang semu ini. Haleluya. Haleluya. Iman kita kepada firman Tuhan. Haleluya, saudara. Ini masih start. Ya, kita belum tahu apa yang terjadi di depan kita. Kita belum tahu seperti apa yang akan kita hadapi di depan kita. Tetapi hari ini kita terlatih belajar. Amin. 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 Haleluya. Kita terus percaya kepada firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Berat pun kita rasa, masalah yang kita hadapi jangan meninggalkan atau melepaskan iman kita kepada firman Tuhan. Iman sejati teruji saat melewati masalah yang berat bagi kita manusia. Haleluya. Nah ada masalah sering sekali di dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi masalah, saudaraku, tindakan, keputusan, reaksi kita menentukan siapa kita. Yes. Haleluya. Nah kalau masalah yang kita hadapi, saudara mau kenal diri saudara, saudara mau kenal kekuatan iman saudara, saudara mau tahu bagaimana hidup saudara, seperti apakah tingkat tinggi rohani saudara, ketika ada masalah. Yes. Amin. Ada masalah terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Apa itu masalah? Masalah itu artinya, saudaraku, hal-hal yang terjadi tidak sesuai yang kita harapkan. Hal-hal yang terjadi dalam hidup kita tidak seperti yang kita inginkan. Maka terjadi masalah. Saudara ingin nilai saudara A, tapi terjadi C. Masalah. Amin, saudaraku. Saudara mau menikah, tetapi terjadi COVID. Saudara mau menikah, tapi saudara diputuskan pacar. Saudara melamar pekerjaan, tapi belum dapat, belum ada panggilan. Saudara kuliah, tapi terkendala dengan dana. Saudara mungkin saudara yang kasih Tuhan bekerja, tetapi di dalam pekerjaan itu saudara tidak ada peningkatan, ada masalah. Saudara membangun hubungan, tetapi hubungan itu dimasuki orang ketiga, sehingga ada masalah. Haleluya. 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 Nah itulah masalah. Amin, saudara. Itulah yang perlu kita lewati setiap hari. Amin. Jangan katakan ada masalah, saudara tidak mengerti apa itu masalah. Saudara contohnya mau makan, tidak ada makanan, itu masalah. Yes. Haleluya. Haleluya. Saudara memasak, tidak ada beras, itu masalah. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara mau, saudaraku, bepergian tapi tidak ada uang untuk transportasi, masalah. Haleluya. Nah masalah-masalah yang kita hadapi setiap hari itu, yang memang tidak ada hidup di dunia ini tanpa masalah. Yang satu diselesaikan, yang satunya ada lagi. Yang sini sudah disiapkan, yang sini datang lagi. Karena tiap hari sama seperti kita makan, amin saudaraku. Loh hari pagi kan saya sudah makan, kok saya lapar lagi? Saudara bilang baru tengah hari. Haleluya. Karena memang itu kehidupan. Semalam saya sudah makan banyak sekali. Loh kok hari ini saya lapar lagi? Nah saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita tidak, saya katakan pada saudara, kalau saudara makan seminggu sekali saudara makan kenyang sekali sehingga 1 minggu ini tahan kekuatanku, saudara-saudara kasih akan terjadi masalah lagi. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah itu sebabnya makan pagi-pagi, makan lagi siang, makan lagi malam. Bagi kita semua GKI cabang Tondano khususnya di gereja, saudaraku tetap 12 jam tetap masih
berada dalam kondisi puasa. Haleluya. Tidak pernah sarapan pagi, makan siang dan makan malam. Amin, saudara. Haleluya. 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 Nah, saya mau katakan pada saudara, ini sudah ke 4 bulan, hampir mau ke 5 bulan ya. Masuk ke 4 bulan. Kita masih kondisi ibadah. Ya, saya ulangi ya, ibadah puasa kita. Puasa masih berada di 12 jam. Haleluya. Nah, saudara yang kasih, kadang ikut, kadang enggak, kadang sanggup, kadang buat, kadang perlu perjuangan, kadang sebungkus energi pun jadi untuk melepaskan rasa lapar. Saudara yang kasih, secangkir kopi pun jadi, secangkir teh manis pun jadilah. Saudara yang kasih, menunggu hari, jam, di mana makan siang. Saudara yang kasih, Tuhan sudah dilewati kok selama 4 bulan, amin. Loh, kenapa saudara yang kasih mengatakan kepada saudara, dahulu saya tahu saudara semua yang masih muda, saudara yang kasih untuk mempertahankan 12 jam itu begitu penuh perjuangan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, tetapi karena kita sudah terlatih, saudaraku, ya terutama di gereja, sudah terlatih, saudara yang kasih Tuhan. Dahulu robe saudara nggak bisa kalau nggak makan pagi, saudara yang kasih Tuhan. Nah, saudara yang tetapi sekarang sudah terlatih, amin, saudaraku. Sudah 4 bulan, amin, saudara. Tetap begitu, haleluya. Tetap jalan puasa pagi, haleluya, saudara. Nah, saya mau katakan pada saudara, begitu juga kita menghadapi masalah. Amin. Hal-hal yang belum pernah kita hadapi, kita begitu merasa penuh perjuangan. Tetapi setelah kita lewati, ternyata tidak ada apa-apanya. Ternyata nggak sarapan pagi juga nggak apa-apa kok. Kenapa? Karena sarapan kita dengan Tuhan. Haleluya. Ternyata kita sehat. Ternyata kita lebih kuat, saudaraku. Haleluya. Karena ada penyangkalan diri di sana. Amin. Nah, begitu juga dalam kita menghadapi masalah. Tidak perlu panik sampai kita harus marah sama Tuhan, marah sama gembala, marah sama tubuh Kristus, marah sama gereja, dan kita melakukan apa saja kita hafalkan. Oh, yang penting keinginan itu tercapai, harus begini, harus begitu, sampai kita tidak percaya kepada firman Tuhan. Raja marah, ajudannya tidak percaya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan melalui perbuatan Elisa? Amin, saudaraku. Elisa tidak pula, saudara yang kasih Tuhan, terkontaminasi dengan apa yang dilakukan oleh raja. Oh iya ya, oh tidak pula, saudara yang kasih, menjadi ragu apa yang dilakukan oleh perwira itu. Tetapi ia tetap percaya. Amin. Saya tetap percaya, saudara tetap percaya. Haleluya, saudaraku. Dan Alkitab menerangkan, saudara yang kasih, masalah besar, saya ulangi, di sini dikatakan, ya saudaraku, berat pun kita rasa masalah yang kita hadapi, jangan meninggalkan atau melepaskan iman kita kepada firman Tuhan. Iman sejati diuji selalu melewati masalah yang berat bagi kita manusia. Masalah besar atau ringan, iman kita tetap bergantung pada firman Tuhan. Jangan melepaskan iman kita seperti yang terjadi di Samaria. Tuhan melakukan firman-Nya dalam hitungan yang singkat, lebih kurang 12 jam saja, kelaparan sudah berlalu. Yaitu dengan kepada orang dusta dapat menyelamatkan kota Samaria. Amin. Amin. Nggak pernah bisa terterima oleh logika kita ini cara Tuhan bekerja. Apa saya katakan? Nggak bisa diterima logika kita cara Tuhan bekerja. Nggak bisa diterima oleh logika kita ini. Nggak ngerti kita bagaimana mengerjakannya. Karena Tuhan yang menciptakan otak kita ini. Jadi jangan kita sok-sokan, saudaraku. Haleluya. 2 Raja-Raja 7 ayat 3 sampai 10. Saya akan bacakan kepada kita semuanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang, berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati?
bisa memakai orang dusta menyelamatkan kota itu. Itu sebabnya saudaraku, kita percaya setiap situasi kondisi yang kita hadapi, entah bagaimana caranya yang jelas, Tuhan bisa menolong kita keluar dari masalah. Amin. Haleluya. Haleluya. Jangan jadi orang pasif, jangan jadi orang bodoh, jangan jadi orang yang tidak percaya kepada firman Tuhan. Percayalah kepada firman Tuhan, jadilah iman kita yang sejati, tidak berubah. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, firman Tuhan mengajarkannya kepada kita, saudara yang kasih, hal yang tidak bisa diprediksi oleh logika manusia. Apa yang Tuhan lakukan saat memberi pertolongan, kita tidak bisa perkirakan atau pikirkan. Karena mujizat itu diperbuat di luar kemampuan manusia. Saudara selalu berdoa, Tuhan aku percaya mujizat menguasai. Mujizat itu datang di saat ku tak berdaya. Kuasamu yang sempurna Ketika ku percaya mujizat itu nyata. Nah, saudara minta mujizat. Saudara jangan pernah bisa pikir bagaimana mujizat itu caranya datang kepada saudara. Yang perlu saudara percaya. Amin. Apa saya katakan? Yang perlu saudara Pada diri saudara. Saya nggak perlu pikirkan mujizat itu datangnya kepada saya. Saya tidak perlu pikirkan mujizat itu datang kepada saya. Saya percaya. Yang perlu saya percaya. Bahwa Tuhan bisa melakukan mujizat yang untuk menolong hidup kita. Amin. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Jangan mau ditipu oleh setan. Kalau masih bisa yang kita pikirkan, kalau masih bisa yang kita rekayasa, kalau masih bisa yang kita lihat, saudaraku. Oh, begini nanti cara Tuhan. Oh, Tuhan nanti pakai orang dusta itu, lalu orang dusta itu berjalan ke sana. Mana bisa? Orang dusta itu berjalan berpati-pati, tetapi kedengaran sama tentara Arab yang besar itu, saudaraku, seperti gerak langkah pasukan yang besar. Coba saudara bayangkan, kan Tuhan bisa mengubah telinga orang Arab itu. Haleluya. Haleluya. Apalah langkah daripada orang yang pada orang dusta itu. Tetapi komitmennya, sikap hatinya, kalau kita belajar dari orang dusta ini, karena dia tidak mau diam, tetapi yang benar-benar sudah menyerahkan keadaannya sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Kalau dia biarkan kita mati, kita mati. Kalau dia biarkan kita hidup, kita hidup. Tapi kita tidak bisa diam. Amin. Haleluya. Haleluya. Maka dari sana Tuhan menolong, membuka dan jalan. Amin. Mereka makan, lalu mereka mengangkat barang-barang emas. Kemudian mereka berkata, wah, masa cuma kita? Terpikir pula mereka, itulah anugerah Tuhan. Kan bisa saja juga mereka makan sendiri, hidup sendiri, semua sendiri. Tetapi lihatlah orang dusta saja masih memikirkan yang baik. Ayo kita ceritakan kepada raja. Ayo kita bawakan berita ini. Ini hari yang baik, kenapa kita diam? Ayo. Sampai di sana kalau dalam ceritanya, saudaraku, bahkan saudara kasih ada juga raja berkata atau perwira-perwiranya berkata, saudara kasih, itu cuma pancingannya itu. Tetapi ada juga yang bilang, coba aja dengan 2 kuda. Tahu betul. Nah, mereka berpikir semuanya mengerjakannya, mengambil bagiannya semuanya. Haleluya. Haleluya. Sampai akhirnya pertolongan itu datang. Amin. saudara. Amin. Mereka mendapatkan sembako, mereka mendapatkan makanan dari orang Arab itu, mereka mendapatkan segala yang jadi kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Mereka bisa saudara menjarah sebanyak-banyaknya sehingga orang-orang Samaria tidak lagi kelaparan. Amin. Haleluya. Nah, itulah pertolongan pada waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Haleluya. Kalau kita percaya, saudara yang kasih Tuhan, pertolongan Tuhan itu begitu luar biasa. Amin. Karena Tuhan yang berkuasa melakukan segala perkara, supaya perkataan firman Tuhan dengan iman yang sejati diucapkan oleh seorang di bumi seperti Nabi Elisa dapat digenapi. Jadi kalau di dunia ini, di bumi ini sekarang ada seorang yang imannya sejati,
saudara, saya, Amin. kita, siapapun kita Amin. yang mengucapkan iman sejati kita. Amin. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Entah bagaimana caranya kita tidak tahu, tapi untuk menggenapi iman seseorang di bumi, Tuhan bisa bekerja. Amin. Haleluya, saudara. Haleluya. Tidak logika kan apa yang dilakukan oleh orang kusta ini. Tidak pernah kepikirkan, tetapi itulah yang terjadi. Amin, saudaraku. Dan bagi kita juga bisa terjadi bila kita terus memperkuat iman kita dengan mengucapkan iman sejati kita. Jadi bukan hanya kepada Samaria, tetapi kepada saudara, kepada saya, kepada keluarga kita, kepada seluruh kehidupan kita, terlebih kepada bangsa kita ini. Kondisi situasi yang kita hadapi sekarang ini, terus kita ucapkan iman kita, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Udah gak bisa berlalu. Oh ini keadaannya memang sebegini seumur hidup. Oh kayak begini. Saudaraku, saya percaya dalam waktu yang dekat kita akan keluar dari COVID ini. Amin. Kita bisa kembali ibadah dan melayani bersama. Amin. Haleluya. Tapi kita sudah menang melewati ujian iman kita. Amin. Haleluya. Menang melewati COVID ini. Maka ketika kita menghadapi ujian berikutnya, saudara kasih Tuhan, ini artinya sudah ujian ini ujian kelulusan betul-betul. Apakah iman kita sejati atau tidak? Apa saya katakan? Ya, apakah iman kita ujian? Adakah saudara memiliki iman yang sejati? Amin. Amin, saudara. Dalam nama Yesus. Yang kelima, iman yang kuat mendukung perkataan iman orang lain. Tidak seperti apa yang dilakukan oleh si ajudan raja seorang perwira ini. Ayat 16-20 saya bacakan. Maka, mari kita baca sama-sama saudara. Maka keluarlah penduduk kota itu menjawab tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesuka patung yang terbaik berharga sesikel dan 2 suka jelai berharga sesikel Sesuai dengan firman Tuhan. Ada berada dalam tempat dan perwira yang menjadi ajudan itu Mengawasi, tetapi rakyat menginjak-injak di pintu gerbang. Lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah. Katakannya pada waktu raja datang mendapatkannya. Dan terjadi dua sekali berharga sikal. Suka tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah, sekalipun sesungguhnya aku akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apapun daripadanya. Demikianlah terjadi pada orang itu. rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang. Lalu matilah dia. Mengerikan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ada seseorang atau saudara kita, teman kita, sahabat kita, bahkan mungkin anak promosel kita, PKS kita, sektor kita, bahkan gembala, bahkan mungkin keluarga kita, anak-anak Tuhan, sesama anak Tuhan, ketika dia memperkatakan imannya, katakan yes, amin, jadi padamu, jadi padaku, amin. Amin. Jangan dikatakan, oh ucapanmu terlalu tinggi, janganlah pikirkan pula yang terlalu tinggi, jangan tentang dia. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Nah, saudara kasih Tuhan, apa yang dilakukan oleh perwira ini? Saudara yang menyebabkan dia mati dipijak-pijak orang di pintu gerbang. Kenapa? Karena ia tidak percaya. Haleluya. Haleluya. Ini perlu kita ketahui apa yang dilakukan seorang perwira ini yang telah mendukung perkataan iman yang diucapkan oleh Nabi Elisa, tetapi menentangnya mungkin karena dia seorang yang pintar dan berwibawa lalu memakai logikanya dan berkata, sekalipun Tuhan membuat tingkat-tingkat langit, tingkat-tingkat di langit masa kenal itu mungkin terjadi. Marilah kita mengenal Tuhan lebih dalam karena manusia tidak akan pernah bisa menjalani pekerjaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu
terjadi apa-apa. Karena Amin. ketika Tuhan menjawab doa, ketika Tuhan memberikan pernyataan iman seseorang, ia tidak melihat kedudukannya, ia tidak Amin. melihat standar hidupnya, Amin. tapi imannya. Amin. Iya. Amin. Amin. Amin, saudara. Amin. Nah, itu perlunya kita mengenal Tuhan. Tuhan itu Tuhan Maha Segalanya. Tuhan kita itu, saudara, Tuhan yang luar biasa, tidak pernah bisa kita selami pekerjaan kita. Yang ada nantinya seperti apa dilakukan oleh perwira ini sehingga ia mati dikejar-kejar orang. Dia tidak bisa, tadinya saudara tuh dikatakan dia yang ditempatkan raja menjadi penjaga pintu gerbang ketika orang keluar masuk mengangkati barang. Amin, saudaraku. Haleluya. Orang semuanya sudah mendapatkan uang, saudaraku. Semua sudah mendapat sembako yang cukup, saudara kasih Tuhan. Dia menjaga pintu gerbang, saudara kasih, naik tutup, naik begitu. Gerbangnya saudara kasih supaya jangan dikejar orang. Contohnya, amin, saudaraku. Tetapi saking banyaknya barang-barang itu, dia mungkin sudah tertindis-tindis, saudara, sampai mati dikejar orang, nggak peduli lagi. Kenapa itu bisa terjadi? Di mana wibawanya, di mana logikanya pada saat itu? Karena ia memperkatakan dia tidak percaya kepada firman Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mari percaya kepada firman Tuhan. Saya pernah punya pengalaman akan hal ini, lebih kurang sekitar 21 tahun yang lalu. Amin, saudara. Ketika seorang anak gadis pada waktu itu mengucapkan imannya, ketika dia sudah naik di meja operasi, tetapi dia berkata kepada saya, pendeta, saya tidak mau dioperasi. Ya, saudara, kenapa dia dioperasi? Karena ia, saudara, pada waktu itu mengidap penyakit tumor 5 kilo, saudara, dalam rahimnya, dan harus dioperasi karena dia sudah begitu luar biasa, saudara, kesakitan. Saudara yang kasih Tuhan, dokter menganjurkan segera dioperasi. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, dalam pelayanan ini, saudara, apa yang terjadi? Saya katakan kepada dokter dan semua pihak rumah sakit pada waktu itu, saudara yang kasih Tuhan, tapi mereka tidak bisa berkata, harus dioperasi. Tapi apa saya katakan, saya seorang hamba Tuhan. Dia adalah jemaat yang saya layani. Saya menyampaikan firman Tuhan, anak Tuhan harus punya iman. Jadi kalau dia punya iman, saya harus mendukung imannya. Saya katakan, amin, saudara. Nah, saudara kasih, pihak rumah sakit tidak menerima kondisi itu pada waktu itu. Bahkan keluarganya tidak menerima, mengancam saya, saudara kasih Tuhan. Tetapi saya tetap mendukung iman anak tersebut. Haleluya. Dan apa yang terjadi, saudara yang kasih Tuhan, tanpa operasi dia sembuh. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, dia sembuh, betul-betul sembuh. Sampai hari ini masih ada orangnya, masih tetap di gereja yang sama dalam pelayanan saya dahulu. Amin, saudara. Haleluya. Nah, terus sekitar beberapa bulan, 2 bulan, 3 bulan yang lalu, mungkin suami yang menelpon saya kaget. Saya katakan, siapa ini? Oh, saya suami si Anu. Apakah ibu masih ingat si Anu? Oh, saya ingat. Kenapa dengan dia? Istri saya bercerita, oh, ibu pernah berdoa untuk dia. Oh, bahwa dahulu dalam pelayanan ibu dia disembuhkan dan begitu-begitu dia ceritakan. Saya katakan, ya, itu karena dia percaya dengan imannya. Amin, saudaraku. Jadi memang betul itu ibu. Iya, betul. Ada kok semua hasil dari labnya, saya katakan. Ya, ada semua hasilnya. Itu sebabnya dokter menganjurkan harus operasi. Nah, terbukti. Tapi anak kami sudah besar. Dan katakan, dari semua hasil itu seharusnya dia tidak bisa punya anak lagi. Nah, itulah kebesaran Tuhan. Percayalah kamu, kasihlah istrimu. Dia bisa dipakai lagi, saya katakan. Nah, saudaraku, haleluya. Itu setelah 21 tahun kemudian suaminya menelpon saya. Amin, saudaraku. Haleluya. Haleluya. Dan saya mengatakan pada saudara, ketika kita mendukung iman seseorang, mujizat itu terjadi. Amin. Saya mengatakan pada saudara, jika Anda hari ini juga, karena saudara mendukung iman saya. Ketika saya Amin. katakan, ayo mari kita bekerja kumpulan dana. Oh, kita harus menjual, kita harus begini, kita harus begitu. Saudara itu mendukung, maka itu terjadi apa yang kita imani. Kalau saudara, oh, merasa menurut saya, Bu, itu tidak perlu. Menurut saya, Bu, ya, saudara
Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, hari ini kalau saudara mengucapkan iman saudara, saya dukung. Amin. Ucapkan iman saudara, Bu, saya punya iman seperti jadilah padamu peace. Oh, iman saya, oh jadilah padamu Pia. Amin. Dalam nama Yesus dijadikan. Amin. Amin. Apa yang Amin. saudara ucapkan? Haleluya. 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 Ingat, ada dua perkataan di sini. Elisa memperkatakan saudara kasih kebenaran imannya, yaitu firman Tuhan. Itu di luar dari kemampuan otak manusia, tetapi itu yang terjadi karena ia percaya kepada firman Tuhan. Tetapi apa yang diucapkan oleh seorang perwira ini, saudaraku, ia juga mengucapkan. Kenapa? Karena tidak diterima oleh logikanya apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Lalu ya, maka itu juga yang terjadi. Bahkan lebih, dia tidak hanya melihatnya, tapi ia mati. Jadi mari kita berkatakan iman kita sesuai firman Tuhan seperti Elisa. Jangan berkatakan apa yang kita rasa atau apa yang kita rasa tidak mungkin itu atau tidak percaya. Aku nggak percaya itu. Walaupun Tuhan itu kadang tingkap di langit, masakan itu mungkin terjadi? Begitu dia saudara mengejeknya. Sehingga betul kalau kadang itu terjadi, dia tidak ada di sana. Nah, mari saudara kasih dua perkataan ini kita pegang. Apa yang menjadi pegangan kita, yaitu firman. Amin. Ucapan terus firman Tuhan. Amin. Oh, rasanya nggak mungkin. Amin, saudaraku. Kita mau lihat semua update-nya di seluruh dunia. Oh, kita melihat gelombangnya. Kita melihat begini. Kita merasa, aduh, jangan-jangan udah generasi berikut. Oh, Tuhan tolong, jangan. Ucapkan yang negatif. Ucapkan kami bisa. Amin. Bisa KKR, bisa bangun gereja, Amin. bisa lagi pengumpulan dana, bisa kami memenangkan jiwa-jiwa lagi, bisa menginjil, bisa bersaksi, bisa training lagi, banyak lagi murid Tuhan. Dalam manis bisa kuliah lagi, bisa sekolah, bisa bekerja, bisa lagi semuanya aku lakukan, bisa lagi bekerja di kantor itu. Oh, aku bisa buka usaha, aku bisa begini. Oh, semua untuk pemulihan Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya, saudara. Haleluya. Saudara percaya? Amin. Nah, saudara yang jangan mengalir bersama dengan keadaan, tetapi saudara yang mengalir bersama firman Tuhan. Amin. Karena Tuhan bisa mengubah segala keadaan. Apa yang saya katakan? Tuhan bisa mengubah segala keadaan. Lihatlah pelaporan yang hebat dalam satu hari, nggak sampai satu hari. Besok kira-kira pada waktu ini, di atas 12 jam, saudara yang kasih Tuhan, keadaan sudah berubah. Haleluya. Nah, percaya kepada firman Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah percaya dengan iman yang sejati. Sebab Tuhan kita Maha Kuasa. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menolong kita. Dan segala cara dengan keadaan Tuhan bisa membuat menolong anak-anaknya keluar dari masalahnya. Amin. Percaya, jangan lihat keadaan. Jangan bergantung pada pengetahuan seperti perwira tersebut. Tapi percaya Tuhan bisa bekerja melakukan segalanya untuk kita, untuk saya dan saudara. Saudara, untuk otak saudara tidak menerimanya, logika saudara, oh saya ini seorang sarjana, oh saya ini seorang yang pintar, nilai-nilai saya semua, oh saya seorang yang berprestasi. Itu nggak bisa, di kuliah kami nggak pelajari itu, di jurusan orang yang belajar tentang itu, nggak mungkin. Saudara yang kasih, di dunia ini kan semua harus ada dasarnya. Mana jalannya? Nggak bisa. Dasar saudara iman. Amin. Nggak ada yang nggak mungkin kalau seperti ini. Amin. Amin, saudara. Haleluya. Bagi para pemuda-pemudi, berapa pemuda saudara yang ternyata dok, umur kita masih menikah muda, tetap berjalan dalam firman Tuhan. Jangan pakai cara yang salah untuk supaya saudara bisa menikah. Tetap berdiri dalam firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, dan amin selama iman saudara tidak berubah-ubah. Haleluya. Adakah saudara percaya? Amin. Katakan saya percaya Tuhan. Saya percaya Tuhan. Dikatakan firman Tuhan, dan apa yang dikatakan
saudara. Haleluya. Haleluya. Jadi kita adalah, saya ulangi, jadi jika ada orang yang tidak mendukung perkataan iman kita, doa kita, teruslah percaya. Jangan menyerah karena Tuhan bekerja melihat iman kita. Matius 17 ayat 20. Matius pasal 17 ayat 20 kita baca sama-sama. Dapat saudaraku? 1, 2, 3 ya. Ia berkata kepada mereka, Kamu percaya, sebab aku berkata kepadamu, sungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini sampai maka gunung ini akan pindah dan tentang mustahil bagimu. jadi semua tergantung pada imanmu. Amin. Pada imanku. Kalau gunung bisa dipindahkan oleh iman, gunung persoalan, gunung masalah, gunung-gunung segala gunung yang menghalangi kita tidak menerima janji Tuhan, geser dia semuanya dengan Iman. Haleluya. Haleluya saudara. Haleluya. Maka dikatakan firman Tuhan, selama iman kita sesuai kehendak Tuhan, dasarnya firman Tuhan, maka pasti bisa digenapi. Jangan kesombongan, jangan egois. Sebab iman itu bekerja di dalam kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Kenapa iman yang bisa tergenapi? Karena ia mengasihi sama dengan. Amin. Amin. Kenapa perkataannya bisa digenapi? Karena untuk menolong kota Samaria, bukan untuk dirinya melepaskan dari ancaman raja saja. Haleluya. Haleluya. Amin, saudara. Amin. Dan bisa juga diucapkannya tadinya, oh, kalau raja Tuhan, aku bisa diangkat Tuhan. Besok aku nggak lagi di bumi ini, kan bisa juga. Atau besok aku sudah pergi dari sini, kan bisa saja di bawah Tuhan dia. Kan bisa saja diucapkannya perkataan-perkataan yang menyelamatkan dirinya, tetapi tidak demikian. Dia mengucapkan untuk menyelamatkan sama dia. Amin. Jadi mari kita lihat, saudaraku, apakah kita memperkatakan iman kita untuk keegoisan kita? Apakah kita memperkatakan iman kita, saudaraku, untuk kepentingan pribadi kita? Apakah kita memperkatakan iman kita, saudara kasih, untuk keangkuhan kita? Nah, saudara yang kasih Tuhan, yang mau katakan pada saudara, kalau kita memperkatakan untuk keegoisan kita, mungkin Tuhan tunggu dulu hati kita dimintai dengan kasih Tuhan. Tapi kalau kita memperkatakan itu pekerjaan Tuhan, kita memperkatakan itu kemuliaan Tuhan, kita memperkatakan itu meninggikan nama Tuhan, kita memperkatakannya supaya orang lain diberkati, maka tidak ada yang mustahil. Kau berkata kepada gunung itu, kalau gunung itu penghalangnya, gunung itu pun bisa digeser. Haleluya. Ada amin? Amin. Nah, itulah Iman. iman itu senjata, saudara yang kasih, perkataan yang kita ucapkan dengan percaya. Dasarnya kita harus Percaya. percaya. Lukas 18 ayat 8. Lukas 18 ayat 8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Aku berkata kepadamu ya, Segera mereka. akan tetapi jika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Haleluya, saudara. Adakah ia mendapati iman di bumi? Adakah ia mendapati iman di rumahmu, di hatimu, Amin. di kamarmu, di hatimu, di hidupmu? Amin. Bukan Tuhan lihat, saudara kasih, oh betapa hebatnya kita dalam kehidupan kita, tingginya standar hidup kita, tingginya kehidupan kita, banyaknya orang menghormati kita seperti perwira ini. Oh tidak, tapi Tuhan lihat, adakah ia iman, adakah iman di hatimu.
Haleluya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jangan berubah-ubah. Saudara memiliki iman yang sejati. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Jadi dikatakan saudara yang kasih Tuhan, poin hari ini yang menjadi pelajaran kita yaitu iman yang kuat itu iman yang sejati. Kita sanggup memilikinya, saudara yang kasih Tuhan, karena kita belajar dari keadaan dan situasi. Saudara yang kasih Tuhan, haleluya. Haleluya. Yang kelima, saudara yang kasih Tuhan, yaitu iman yang kuat mendukung perkataan iman orang lain. Kalau orang itu mengucapkan perkataannya, kita juga mendukungnya. Itu artinya kita saudara yang kasih kuat. Haleluya. Haleluya. Melihat iman orang itu, kita pun menjadi kuat, lebih kuat lagi. Alkitab mengatakan 1 Yohanes 5 ayat 4. Yohanes 5 ayat 4. Kita baca sama-sama. Dapat saudaraku? Amin. 1, 2, 3 ya. Sebab Sebab semua yang mengalahkan dunia, dan inilah yang mengalahkan dunia, Iman kita. Iman siapa? Iman saya. Iman saya. Kemenangan yang mengalahkan dunia. Kondisi situasi COVID-19 yang dimana orang saat ini saudara kita semua berperang. Senjatanya saudara yang kasih Tuhan, dia pakai masker, dia cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kemudian dia jaga jarak. Tidak lagi saudara yang kasih Tuhan bersalaman dan berpelukan dengan sembarang orang. Haleluya. Tidak mengangkat senjata yang lain. Nah, kenapa? Karena kita tidak melihat musuh kita, tetapi ia ada. Nah, saudaraku, apa yang harus kita buat? Itu tidak hanya di Indonesia, itu tidak hanya di Sulawesi, itu tidak hanya di Kataharan atau di Minahasa, tetapi itu saudara yang seluruh dunia. Tetapi apakah yang bisa mengalahkannya? Masker kan mengalahkannya? Cuci tangan kan mengalahkannya? Itu hanya bagian yang menjadi senjata kita, saudaraku. Tetapi peperangan selalu dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, iman yang mengalahkan dunia. Kalau kita percaya bahwa satu hari semuanya itu akan berlalu lenyap dan kita semua bebas dari semua APD kita, kita bisa menghirup udara segar. Tidak kita hirup lagi udara yang ada sudah keluar dari nafas kita ini. Saudara yang kasih kita hirup lagi, keluarkan hirup lagi, saudara yang kasih Tuhan. Haleluya. Kita bisa bergerak lagi, kita bisa beribadah melayani bersama-sama di gereja. Saudara yang kasih Tuhan, iman kita menentukan. Sampai di sana iman kita kan? Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, itu sebenarnya kita tidak mengalir dengan keadaan, tapi mengalir bersama firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, segala situasi di dunia ini kita tidak bisa atasi dengan iman. Jadi iman kita tidak dikalahkan oleh situasi dan keadaan dunia ini. Tidak tertekan iman kita karena keadaan dan situasi dunia ini. Amin. Kita bisa mengalahkannya. Iman saudara. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Apa yang lahir dari Tuhan? Lahir dari kebenaran firman Tuhan. Iman kita, iman saya. Kita percaya kita bisa semuanya, saudara yang kasih. Tidak tinggal dalam keadaan ini, tidak tertekan dalam keadaan kondisi COVID ini, tetapi kita semuanya bisa menang dan melewatinya. Haleluya. Saudara percaya? Amin. Nah, itu saudara yang kasih ada menjadi bagian kita. Saudara kita tidak dikalahkan. Jadi iman kita tidak dikalahkan oleh situasi dan keadaan dunia ini. Mari kita terus berkatakan iman kita. Kita bisa beribadah dan melayani bersama-sama di rumah Tuhan. Tuhan memulihkan kota kita dan daerah kita, bangsa kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau kita percaya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, tergantung kepada iman percaya saudara dan saya. Kalau kita percaya Tuhan bisa melakukannya, saudara yang kasih Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi saya, tidak ada yang mustahil bagi saudara. Kita melihat hari ini, saudara yang kasih, seorang nabi Elisa memperkatakan imannya, maka jadi kepadanya. Tapi seorang perwira yang memakai logikanya, maka apa yang terjadi padanya? Ketika berkat itu terjadi, ketika perkataan nabi Elisa digenapi, ia tidak dapat menikmatinya, bahkan mati di titik terang. Nah, pakai iman
saudara iman yang sejati. Iman Amin. terhadap firman Tuhan. Iman sejati terhadap firman Tuhan. Tidak berubah karena situasi, tidak berubah karena keadaan, tidak berubah karena masalah. Haleluya. Haleluya. Setiap hari kita dengan iman melewati masalah kita, dan masalah yang besar yang dunia ini pun kita pasti bisa lewati dengan iman. Amin. Kita mengalahkan dunia. Mari kita Amin. berdiri.